Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lanahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sabisrohri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada calon peserta didik SMK Pasundan 1 Banjaran. Selamat bergabung dengan sekolah kami. Mudah-mudahan kalian masuk ke SMK Pasundan 1 Banjaran merupakan pilihan yang paling tepat. Perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa SMK Pasundan 1 Banjaran ini merupakan sekolah yang berada di kota kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Satsio Timur nomor 66, Banjaran, Kabupaten Bandung. SMK Pasundan 1 Banjaran berdiri sejak tahun 1968, merupakan sekolah swasta satu-satunya terbesar dan berpengalaman, dan tahun pelajaran 2011-2020 telah meluluskan siswa yang ke-53. SMK Pasundan 1 Banjaran telah memiliki 4 kompetensi keahlian, atau umumnya orang bilang katanya 4 jurusan. Yang benarnya adalah 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, atau disingkat TKJ. Yang kedua adalah kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, disingkat AKL. Dan yang ketiga adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran, disingkat OTKP. Dan yang keempat, bisnis daring dan pemasaran, atau disingkat BDP. Semua kompetensi yang dimiliki oleh Pasundan 1 Banjaran sudah terakreditasi amat baik A. Dan perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa di antara 4 jurusan ini yang paling diminati oleh perusahaan dan sudah 4 tahun terakhir ini paling diminati lulusannya oleh perusahaan, oleh instansi swasta terutama, adalah jurusan bisnis daring dan pemasaran. Dan ini Bapak lebih merekomendasi kepada kalian bahwa bisnis daring dan pemasaran ada nilai-nilai lebih dari sana, dari kompetensi keahlian ini. Bisa profil nanti, profil tamatan dari bisnis dari pemasaran bisa ditampilkan oleh penyaji berikutnya. Jadi bisnis dari pemasaran di sini pertama lulusannya mudah diserap oleh dunia industri dan dunia usaha. Yang kedua, dari sejak PKL juga sangat mudah. Ya, bahkan pihak sekolah pun kewalahan permintaan PKL dari jurusan ini. Nah, untuk itu silahkan bagi yang orientasi nanti untuk bekerja mudah diserap, Bapak recommended untuk masuk ke bisnis daring dan pemasaran. Fasilitas pendukung proses belajar mengajar yang dimiliki oleh SMK Pasundan 1 Banjaran, di antaranya yang pertama adalah memiliki laboratorium komputer berjumlah 4. Kenapa 4? Karena kita memiliki kompetensi kalinya 4. Jadi laboratorium komputernya adalah masing-masing 1 lab. Jangan khawatir tidak kebagian praktek komputer. Yang kedua adalah laboratorium TKJ. Nah, ini ada 2.
Yang satu laboratorium TKJ untuk dasar, lebih banyak ke hardware, perakitan dan sebagainya. Kalau laboratorium TKJ yang kedua lebih banyak ke jaringannya. Dan yang ketiga adalah laboratorium OTKP. Nanti di sana ada berbagai alat perkantoran, termasuk ada front office nanti, penerima tamu, langsung praktek anak-anak peserta didik yang memiliki jurusan OTKP. Kemudian laboratorium akuntansi dan keuangan lembaga ada satu, ya, termasuk di dalamnya komputer sudah berbasis daring, juga ada Mayobi, Accurate. Nah, itu nanti akan kalian belajar oleh akuntansi keuangan lembaga. Dan yang kelima adalah laboratorium BDP, bisnis daring dan pemasaran. Peralatannya alhamdulillah mengikuti tuntutan dunia usaha dan industri. Ada scan barcode, mesin cash register berbasis scan barcode. Kemudian ada transaksi pakai kartu kredit. Nah, dan ini dilengkapi dengan toko koperasi. Jadi nanti ada yang memilih kompetensi keahlian bisnis dari pemasaran, nanti ada toko koperasi untuk melatih kompetensi BDP ini. Dan yang ketujuh adalah kita memiliki bank mini. Bank mini ini akan banyak dipakai oleh praktikan dari akuntansi keuangan lembaga. Dan siswa peserta didik semua bisa memanfaatkannya, misalnya dengan menyimpan, menabung untuk keperluan biaya-biaya lainnya, termasuk juga untuk menyimpan sementara uang SPP dan lain sebagainya. Jadi nanti bank mini akan banyak membantu kalian dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Juga dilengkapi yang kedelapan adalah perpustakaan. Perpustakaan memiliki dua. Kenapa dua? Karena kita memiliki dua kampus. Kampus satu yang ada di selatan dan sebelah utara adalah kampus dua. Dua-duanya ada perpustakaan. Dan kedepannya kita akan berorientasi ke perpustakaan berbasis digital. Kemudian yang kesembilan adalah musola dan masjid. Musola di kampus 1 ada 1, di kampus 2 juga ada 1, bahkan kita memiliki masjid yang besar di belakang kampus 1, itu adalah masjid besar, ya, bantuan terakhir dari Yayasan Amal Muslim Pancasila kalau nggak salah, ya. Itulah fasilitas pendukung dalam proses KBM. Perlu anak-anakku ketahui bahwa proses KBM di SMK ini terdiri dari 30% itu teori, mengasah kemampuan, daya nalar dan sebagainya. Sedangkan 70% adalah praktik. Itu akan banyak untuk mengasah keterampilan. Jadi 70% itu praktik. Dengan output nilai nanti di rapot itu ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dari 30% dan 70% ini, perbandingan 30-70% ini nanti akan diperoleh nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Skala nilai yang masih berlaku adalah sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Skala kurang dari 70, andai kata nilainya itu diperoleh kurang dari 70, itu termasuk kategori kurang atau belum mencapai KKM. Deskripsinya
Kalau kurang dari 70 adalah belum mampu melakukan prosedur kerja yang menghasilkan produk atau jasa yang konkret atau abstrak dan memenuhi kriteria. Sedangkan skala yang kedua adalah nilai antara 70 sampai 85 itu kategori baik atau mencapai KKM. Deskripsinya mampu melakukan prosedur kerja yang menghasilkan produk atau jasa yang konkret atau abstrak dan memenuhi kriteria. Kemudian yang terakhir adalah nilai antara 86 sampai 100. Itu kategorinya sudah sangat baik, artinya melampaui KKM. Mampu, deskripsinya mampu melakukan prosedur kerja yang menghasilkan produk atau jasa yang konkret atau abstrak dan melebihi kriteria. Ya, sudah melebihi kriteria. Itulah skala nilai yang berlaku di SMK Pasundan 1 Banjar. Yang berikutnya adalah struktur kurikulum. Nah, ini yang membedakan sekolah umum dengan sekolah kejuruan, SMA dengan SMK dilihat dari struktur kurikulum ini. Ya, pasti beda sekali. Ya, kalau SMA lebih banyak kesananya untuk melanjutkan, kalau kurikulum SMK itu akan memiliki beberapa keahlian kompetensi yang arahnya adalah agar mudah diserap oleh dunia usaha dan industri, terutama untuk mengisi pekerjaan atau lowongan pekerjaan tingkat menengah. Ya. Struktur kurikulum yang berlaku di SMK Pasundan Sebanjaran adalah spektrum sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 07/D-D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah untuk bidang keahlian teknologi dan informasi, program keahlian teknik komputer dan informatika, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, ini struktur kurikulumnya terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama kelompok muatan nasional atau kelompok A, B-nya adalah muatan kewilayahan, C adalah muatan peminatan atau kejuruan. Peminatan atau kejuruan. Nah, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan, keempat jurusannya sama, keempat kompetensi itu sama. Ya, misalnya apa? Untuk muatan nasional, pendidikan agama budi pekerti, pendidikan Pancasila kewarganegaraan, ketiga bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 sejarah, 6 bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Kemudian untuk kelompok B atau muatan kewilayahan juga sama. Yang pertama seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan yang ketiga bahasa Sunda, sejarah dan budaya Kabupaten Bandung. Ini yang ketiga ini merupakan muatan lokal, ya. Dan yang membedakan tiap kompetensi satu dengan kompetensi yang lainnya adalah kelompok 3, muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan terbagi 3. Yang pertama atau yang dikatakan dengan C1, dasar bidang keahlian. Yang kedua atau C2, dasar program keahlian. Kalau yang tadi dasar bidang keahlian, sekarang yang kedua dasar program keahlian, dan yang ketiga kompetensi keahlian. Untuk dasar bidang keahlian ada 3 untuk TKJ, pelajaran apa saja, simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, yang ketiga kimia. Sedangkan yang termasuk dasar program keahlian ada 4, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan desain grafis. Sedangkan yang ketiganya kompetensi keahlian untuk TKJ ada 5. Yang pertama adalah teknologi jaringan berbasis luas, yang kedua administrasi infrastruktur jaringan,
administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif kewirausahaan. Nah, inilah muatan peminatan inilah yang membedakan jurusan satu jurusan lain, atau kompetensi satu dengan kompetensi lainnya. Nah, sekarang kompetensi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, bidang termasuk ke dalam bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian akuntansi dan keuangan, kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga. Perlu diketahui sebagaimana yang tadi Bapak kemukakan bahwa kelompok muatan nasional dan muatan kewilayahan itu sama. Ya, pendidikan agama dimengerti itu sampai kepada bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Muatan kewilayahan juga sama dari segi budaya, PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, sampai kepada mulok bahasa Sunda, sejarah budaya dan Kabupaten Bandung. Dan yang membedakannya adalah muatan peminatan kejuruan. Ya, ada apa saja? Sama, terbagi 3: dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Untuk muatan peminatan kejuruan akuntansi dan keuangan lembaga, dasar bidang keahliannya ada simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Sedangkan dasar program keahlian ada 4: etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, ketiga akuntansi dasar, dan keempat perbankan dasar. Dan yang kelompok 3 kompetensi keahlian ada 6. Nanti ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Yang ketiga adalah kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk kompetensi ini juga sama, muatan nasional sama seperti yang Bapak sudah kemukakan tadi, muatan kewilayahan juga sama. Yang membedakan adalah kelompok C-nya, muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan terbagi 2: C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Apa yang termasuk dasar bidang keahlian? Ada 4: simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Sedangkan untuk dasar program keahlian ada 3: teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Sedangkan yang termasuk kompetensi keahlian ada 5: otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan yang terakhir yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Kelompok nasional dan kewilayahan sama, yang membedakan adalah C3 apa? Kelompok C-nya muatan peminatan kejuruan sama, ada 3. Yang pertama C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Untuk C1 atau dasar bidang keahlian ada 4 mata pelajaran: simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Sedangkan C2 atau dasar program keahlian marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis. Dan yang terakhir C3 atau kompetensi keahlian penataan produk, bisnis daring, pengolahan bisnis retail, administrasi transaksi, dan yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Dari keempat kompetensi tadi, jumlah jam sama. Untuk kelas 10 adalah
48 jam. Itu sudah termasuk mulok, muatan lokal 2 jam. Jadi 46 ditambah mulok jadi 48 jam. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 jumlahnya 50 jam. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kelas 11 dengan kelas 10 dengan 11 12 beda jamnya. Kelas 10 48, kelas 11 dan 12 50 jam. Jadi nanti untuk hari tertentu kelas 10 lebih awal pulangnya kalau dalam keadaan normal. Nah, kemudian kelas 10 48 per minggu, sedangkan kelas 11 dan 12 50 jam per minggu, tidak termasuk atau belum termasuk jam ekstrakurikuler. Ya, jadi jam ekstrakurikuler ditambah lagi kalau nanti pada KBM yang normal. 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit tatap muka dan dilaksanakan pagi hari. Waktu belajar 5 hari kerja, dari hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu istirahat di rumah. Jadi hanya SMP Pasuruan Banjaran menerapkan full day sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Untuk hari Senin ini Bapak bicara di sini mengumumkan pada kalian kalau hari normal. Kalau dalam keadaan pandemi COVID-19 ada tersendiri nanti. Ya, ada luring, ada daring. Nanti dalam MPLS lainnya dan kegiatan lainnya akan dijelaskan kegiatan KBM dalam keadaan menghadapi COVID-19 ini. Kalau dalam keadaan normal, masuk hari Senin itu masuk jam 7 sampai jam 7.45 itu adalah upacara. Jadi masuk jam 7 itu hari Senin itu segera berkumpul di ruangan di lapangan upacara. Jadi jam 7 sampai jam 7.45 itu adalah upacara. Kemudian pulangnya untuk kelas 10 itu 14.45. Jadi pulangnya untuk kelas 10 itu 14.40 untuk hari Senin. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 pulangnya 16.15 untuk hari Senin kalau melaksanakan upacara bendera. Untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ini masuknya jam 7 dan pulangnya serentak semua 15.30. Yang beda pulang itu hanya hari Senin. Jadi kalau hari Senin itu kelas 10 lebih awal pulangnya 14.45 karena 8 jam. 8 jam mata pelajaran. Kalau kelas 11, 12, 10 mata pelajaran itu pulangnya 16.15 untuk hari Senin. Untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, untuk Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, nah itu pulangnya jam 15.30. Jadi masuk jam 7, pulangnya 15.30. Tentunya kalau hari Jumat ada waktu untuk salat Jumat bagi laki-laki. Kemudian muatan lokal di SMP Pasuruan 1 Banjar adalah bahasa Sunda, sejarah dan budaya Kabupaten Bandung. Itu jumlah jamnya per minggu hanya 2 jam mata pelajaran. Selanjutnya pelaksanaan PKL itu diprogramkan SMP Pasuruan 1 Banjar itu di kelas 11. Ya, jadi PKL-nya itu dilaksanakan pada kelas 11 selama 3 sampai 6 bulan di instansi pemerintah maupun swasta. Dan kami sudah punya daftar sekian puluh instansi pemerintah maupun swasta yang sudah MOU untuk pelaksanaan PKL. Yang berikutnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ada 2. Pengembangan diri wajib dan pengembangan diri pilihan. Untuk wajib adalah pendidikan kepramukaan. Sedangkan pilihan ada 10 pilihan, nanti kalian bisa memilih. Bisa PMR, English Cup, Kempo, Poli Kesenian, Rohis,
karate, pencaksilat, futsal, pramuka. Ya, beda pramuka dengan kepramukaan. Jadi pengembangan diri terbagi dua, wajib dan pilihan. Kalau wajib pendidikan kepramukaan, kalau pilihan kalian bisa memilih satu dari yang 10 tadi. Kemudian yang terakhir di dalam informasi kurikulum ini adalah mengenai syarat dan kriteria kenaikan kelas. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa syarat atau kriteria kenaikan kelas di SMK Pasundan 1 Banjaran ini sesuai dengan peraturan akademik SK nomor 162 garing 1 garing SMK pas 1 garing 8 Romawi 2009 tanggal 9 Agustus 2019. Pasal 11 adalah sebagai berikut. Pertama, presentasi minimal kehadiran siswa mengikuti kegiatan belajar agar dapat ikut sertakan dalam proses penilaian adalah 90% dari kehadiran wajib. Nah, jadi 90% dari kehadiran wajib. Yang kedua, kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap akhir semester genap. Yang ketiga, kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester ganjil dan semester genap. Jadi gabungan semester ganjil dan genap atau semester 1 dan 2 pada masing-masing tingkat. Kriterianya ada 5 item. Ya. Yang pertama, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas yang bersangkutan. Yang kedua, nilai yang diperhitungkan adalah gabungan nilai semester 1 dan semester 2. Yang ketiga, peserta didik memperoleh nilai atau KKM untuk setiap mata pelajaran. Jadi harus memperoleh nilai semua mata pelajaran yang ada di semester itu. Yang keempat, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan masih mempunyai nilai di bawah KKM lebih dari 2. Ya. Jadi kalau 2 atau lebih belum memenuhi KKM, maka itu belum dapat dinyatakan naik. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik memperoleh nilai minimal baik pada nilai akhir mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan pendidikan kepramukaan. Nah, 5 item inilah yang merupakan kriteria kenaikan. Dan yang kelima, siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila tidak memenuhi kriteria kenaikan di atas. Siswa dinyatakan naik dan tidak naik kelas ditetapkan melalui rapat pleno Dewan Guru. Nah, itulah secara garis besar informasi mengenai kurikulum SMK Pasundan 1 Banjaran. Kalian bisa membuka modul lagi. Kemudian apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti kalian bisa bertanya kepada wali kelas atau pada guru yang lainnya ketika kita bertemu di sekolah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan informasi kurikulum yang simpel ini dapat bermanfaat. Untuk itu, mari kita tutup dengan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.